Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang manajemen arsip, dimana sebelumnya kita sudah belajar tentang materi manajemen SDM di lingkungan perkantoran. Nah, hari ini di mata kuliah manajemen perkantoran kita akan membahas tentang manajemen arsip. Sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan pengertian dari arsip, kearsipan, dan manajemen kearsipan itu sendiri. Nah, arsip itu apa teman-teman? Arsip itu adalah dokumen atau catatan yang memiliki makna atau tujuan tertentu dari dibuatnya atau diciptakannya gitu. Sehingga dalam konteks manajemen perkantoran atau kegiatan di perkantoran, tentu kita tidak pernah terlepas dari yang namanya dokumen atau catatan-catatan. Apakah kemudian berkaitan dengan kegiatan kesiswaan, kegiatan kurikulum, atau berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi semua dokumen, semua catatan yang berisikan informasi itu bisa disebut sebagai sebuah arsip. Nah, selanjutnya apa itu kearsipan? Kalau arsip tadi itu kata kuncinya adalah dokumen, sementara kalau kearsipan itu adalah prosedur atau cara di dalam mengumpulkan ataupun menyimpan berbagai macam arsip itu. Nah, itu adalah kearsipan. Nah, manajemen kearsipan atau manajemen arsip itu adalah bicara tentang bagaimana mengelola atau mengatur sehingga prosedur di dalam penyimpanan arsip tadi itu bisa terlaksana dengan baik sehingga tujuan dari manajemen kearsipan itu sendiri dapat tercapai. Secara singkat dalam tujuan manajemen kearsipan itu adalah pada bagaimana seluruh arsip itu tersimpan dengan baik sehingga tidak rusak, dan yang kedua adalah ketika arsip-arsip itu dibutuhkan maka akan dengan mudah ditemukan kembali. Teman-teman, kita sebagai individu, jadi di rumah begitu, kita memiliki banyak arsip gitu ya, mulai dari mungkin ijazah, kartu keluarga, rapot, kemudian juga dokumen-dokumen foto misalnya. Nah, di rumah tentu kita perlu upaya untuk bagaimana mengatur arsip-arsip itu sehingga bisa terjaga dengan baik, tersimpan, dan juga ketika kita membutuhkannya bisa kita temukan dengan cepat. Nah, teman-teman bisa bayangkan seberapa banyak arsip yang dimiliki di perkantoran gitu, yang kemudian kegiatannya banyak, orang-orang yang berada di perkantoran juga banyak. Tentu teman-teman bisa membayangkan seberapa banyak dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perkantoran. Nah, dalam konteks ini maka manajemen kearsipan itu sangat diperlukan, sehingga dokumen-dokumen tadi itu pada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan dibutuhkan itu bisa ditemukan dengan cepat gitu. Jadi contoh misalnya berkaitan dengan dokumen ijazah, salinan ijazah peserta didik. Nah, itu oleh TU disimpan, dan mungkin pada saat kegiatan akreditasi maupun kegiatan yang lain itu bisa ditemukan dengan mudah. Nah, ini pentingnya manajemen kearsipan. Nah, kemudian apa fungsi dari manajemen kearsipan? Secara spesifik, fungsi dari manajemen kearsipan itu adalah untuk memperlancar kegiatan organisasi, yang kemudian fungsinya adalah sebagai bukti akuntabilitas dari kinerja pegawai. Jadi setiap kegiatan kita dokumentasikan dengan baik, kita buat laporan-laporannya, kemudian kita simpan. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai arsip itu berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas dari pegawai, kemudian sebagai aset organisasi dan sebagai juga identitas organisasi. Semakin banyak arsip yang tersimpan dengan baik, maka itu sebenarnya membuktikan bahwa kinerja dari perusahaan atau dari organisasi itu juga baik gitu ya. Tentu dalam melaksanakan semua kegiatan seluruhnya itu harus terekam dengan baik. Kemudian apa tujuan dari manajemen arsip? Kaitannya dengan tujuan manajemen arsip ini tentu banyak sekali, tetapi intinya adalah agar arsip-arsip itu terpelihara dengan baik dan pada saat diperlukan itu bisa
segera atau bisa dengan mudah dan dengan cepat untuk ditemukan. Kemudian menghindari pemborosan waktu dan tenaga karena arsip sudah tertata dengan baik tadi. Kemudian juga dengan penataan yang baik dan benar, maka diharapkan akan menghemat tempat penyimpanan, kemudian juga menjaga berbagai macam arsip, utamanya adalah arsip yang bersifat rahasia. Dan sekali lagi tentu pada kegiatan-kegiatan berikutnya arsip itu akan dapat mendukung seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian teman-teman, kaitannya dengan jenis-jenis arsip ini kita mengidentifikasinya berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama adalah berdasarkan media. Itu ada arsip yang berbasis kertas, contoh misalnya surat, kemudian majalah, terus kemudian laporan-laporan. Nah, itu berarti arsip berbasis kertas. Kemudian ada arsip yang dilihat dan didengar. Jadi dilihat dan didengar itu berarti berkaitan dengan video yang kemudian bisa kita lihat dan kita dengarkan suaranya. Kemudian arsip arsitektual, yang ini adalah lebih kepada karya 3 dimensi gitu ya. Kemudian ada arsip elektronik. Nah, arsip elektronik ini nanti akan kita bahas selanjutnya karena memang ini adalah bagian dari perkembangan teknologi dan informasi, di mana menjadi sebuah tuntutan untuk memindahkan arsip manual itu menjadi sebuah arsip elektronik. Nah, kemudian berdasarkan pemiliknya itu ada arsip lembaga pemerintahan, contoh adalah yang dimiliki oleh Arsip Nasional di Indonesia. Kemudian ada arsip instansi pemerintah atau swasta yang meliputi arsip primer dan sekunder. Kemudian berdasarkan fungsinya teman-teman, arsip itu dibagi menjadi 2, ada arsip dinamis dan statis. Arsip dinamis itu adalah arsip yang bergerak, kalau statis itu yang diam ya. Maksudnya bagaimana? Arsip dinamis itu adalah arsip yang masih digunakan. Jadi dokumen-dokumen yang setiap kali pekerjaan itu dilaksanakan itu selalu membutuhkan dokumen-dokumen itu namanya arsip dinamis. Nah, arsip dinamis ini dibagi menjadi 3, ada arsip vital, ada arsip aktif, dan ada arsip inaktif. Arsip vital itu adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional penciptaan arsip. Dia tidak bisa diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang, atau bisa dikatakan susah gitu ya ketika kita mau memprosesnya. Itu adalah arsip vital karena sifatnya yang penting tadi. Contoh adalah ijazah ataupun juga sertifikat tanah atau mungkin sertifikat sebuah bangunan. Kemudian arsip aktif. Arsip aktif itu kata kuncinya adalah digunakan secara terus-menerus gitu ya. Contohnya misalnya adalah daftar kehadiran. Terus kemudian kalau arsip inaktif itu kadangkala digunakan, kadangkala tidak, atau tidak selalu digunakan. Contoh adalah nilai rapot atau mungkin juga dokumen-dokumen materi yang kemudian itu hanya digunakan pada saat mengajar materi tersebut. Itu adalah arsip dinamis yang inaktif. Kemudian yang statis itu adalah arsip yang tidak digunakan lagi, tetapi dia memiliki nilai historis sehingga kita tetap harus menyimpannya. Contoh adalah dokumen-dokumen sejarah, kemudian berbagai macam piagam atau berbagai macam dokumentasi foto-foto zaman dulu yang itu kita tidak mungkin untuk mengulangnya lagi. Kemudian asas pengelolaan arsip itu ada 3, ada sentralisasi, ada desentralisasi, dan ada gabungan. Sentralisasi itu terpusat sehingga arsip itu dikelola oleh satu unit tertentu. Kalau desentralisasi itu adalah pengelolaan yang kemudian dilakukan oleh masing-masing unit gitu ya. Jadi kalau di satu lembaga itu ada beberapa unit, maka arsip itu dikelola oleh unit-unit masing-masing gitu. Kemudian yang gabungan tentu menggabungkan keduanya, ada arsip yang terpusat yang dikelola oleh pusat dan juga ada arsip yang dikelola oleh unit-unit, maka itu adalah asas gabungan. Kemudian siklus pengelolaan arsip itu ada penciptaan, penggunaan, pendistribusian, penyimpanan, pemindahan sampai dengan pemusnahan. Kemudian teman-teman untuk sistem kearsipan itu kita ada 5, ada sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem tanggal, dan juga sistem wilayah atau daerah. Nah, berkaitan dengan sistem ini tentu perlu adanya kesepakatan di lembaga apakah kemudian satu lembaga itu menggunakan satu sistem tertentu, apakah abjad atau penomoran. Kemudian untuk penyimpanan arsip perlu diperhatikan kaitannya dengan pemilihan tempat yang aman, perawatan kondisi di sekitarnya sehingga arsip
itu tak terjaga, kemudian sistem yang digunakan, kemudian penggunaan penanda sehingga arsip lebih mudah untuk ditemukan. Nah, berkaitan dengan tugas bagian arsip dan masalah dalam pengelolaan arsip, itu tentu tugas-tugasnya adalah mengumpulkan arsip, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan arsip, menyimpan dan mengamankan arsip, memelihara dan memulihkan arsip, dan mengatur serta menyebarkan arsip. Kemudian masalah dalam pengelolaan arsip ini biasanya berkaitan dengan kurangnya ruang penyimpanan, kerumitan sistem klasifikasi, kerusakan fisik atau kehilangan, kesulitan dalam migrasi digital tadi dari manual ke elektronik, kemudian sumber daya yang memiliki kualifikasi kearsipan, SOP pengelolaan arsip, bertambahnya volume arsip sehingga perlu manajemen arsip dengan baik, kemudian penyusunan rencana penyusunan arsip yang berantakan yang mungkin memang belum tersistematis. Kemudian sistem arsip elektronik. Jadi arsip elektronik ini adalah satu kebutuhan ya, karena ini adalah bagian dari perkembangan teknologi dan informasi sehingga kita harus mengikuti untuk merubah dari arsip manual ke dalam arsip elektronik. Karena saat ini seluruh dokumen-dokumen pada kepengurusan apapun itu selalu dilakukan secara cepat, dan tentu ini hanya bisa dilakukan dengan arsip elektronik atau ketika kita sudah mengubah dari arsip manual menjadi arsip elektronik. Nah, maka dalam sistem arsip elektronik ini kita memerlukan beberapa komponen, diantaranya adalah kabinet virtual atau ruang di mana kita akan menyimpan arsip itu, kemudian map virtual, ruang-ruang kecil di dalam kita menyimpan arsip elektronik, dan lembaran arsip virtual itu sendiri atau dokumen itu sendiri. Kemudian manfaat sistem arsip elektronik itu tentu lebih efisien, penghematan ruang, kolaborasi yang mudah, keamanan juga, hemat biaya, dan juga keberlanjutan dari kebersihan lingkungan karena kita benar-benar tidak membuang atau tidak menghasilkan sampah gitu. Nah, teman-teman silahkan untuk diperdalam materi ini yang pada intinya adalah manajemen kearsipan ini menjadi bagian penting di dalam kita membahas tentang perkantoran, karena pekerjaan kantor tentu tidak pernah terlepas dari yang namanya dokumen gitu, karena dokumen itu adalah bukti rekaman dari kegiatan yang telah dilakukan yang kemudian itu tidak hanya sebagai bukti tetapi juga bisa digunakan sebagai sumber atau landasan di dalam pengambilan keputusan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.